Saya kasih contoh. Nah, begini contohnya. Seorang istri bangun pagi karena dia tahu suaminya akan berangkat kantor pukul 7 pagi. Ini contoh misal saja. Jadi jangan dianggap siapa itu Ustadz. Jangan, artinya jangan contoh saja, ya? jangan dikepoin. Kemudian dia bangun, dia siapkan air hangat untuk suaminya mandi. Sudah, dia siapkan handuk untuk suaminya. Setelah suaminya selesai mandi, disiapkan pakaiannya. Tidak berhenti sampai situ. Apa berikutnya? Disiapkan makanan kesukaan suami untuk sarapan. Oh, bikin nasi goreng telur ceplok, telur mata sapi. Baunya sampai sini, Set. Oh, ini bau misak ya. Saya kira nasi. Oh, iya. Nah, sudah dibikinin nasi goreng dengan penuh rasa cinta. Kemudian dihidangkan di samping nasi goreng itu teh manis hangat. Wah, subhanallah. Dengan harapan apa? Suami ketika keluar rumah, dia telah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Oh, istri melakukan itu dengan penuh cinta. Subhanallah. Apa yang terjadi? Selesai suami mandi, selesai suami mengganti pakaian untuk berangkat ke kantor, ternyata jangankan dimakan, jangankan disentuh itu makanan yang istri hidangkan di meja, dilirik pun tidak. Suami langsung pergi, seret. Maaf ya, saya buru-buru, ada meeting di kantor. Coba perhatikan, ketika niatan memasak itu bukan karena Allah, kira-kira dia kecewa atau tidak? Sangat kecewa. Pasti sangat kecewa, pasti akan hancur itu hatinya. Dan cintanya dia ketika membuat nasi goreng, cintanya dia ketika menghidangkan teh hangat, itu akan membuahkan luka. Kenapa? Kok enggak dihargain banget ya? Coba dicicipin aja sedikit, saya udah seneng. Ini jangankan dicicipin, dipegang tidak. Dilirik. Jangankan dipegang, dilirik pun tidak. Sekarang Anda tahu apa sumber kekecewaan itu? Ketika Anda meniatkan masak itu untuk suami. Ketika Anda mengharapkan masakan Anda itu mendatangkan balasan dari suami. Maka ketika suami tidak membalasnya, tentu Anda akan merasa kecewa. Tapi coba, ketika niatannya untuk Allah. Oh, saya masak ini niatnya ikhlas, ingin mendapatkan pahala dari Allah lewat baktiku kepada suami. Disiapkan masakannya karena Allah, lillahi ta'ala. Ya Rob, jadikan masakan ini disukai oleh suamiku. Dihidangkan minuman karena Allah, dia ingin mendapatkan ridhonya Allah, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan melayani suami lewat teh hangat ini. Ketika dia niatkan semuanya untuk Allah, apa yang terjadi? Ketika suami tidak memakan makanan itu, tidak meminum minuman yang Anda hidangkan, maka Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Anda tetap yakin Allah sudah melihatku dan Allah pasti memberikan ganjarannya untukku. Masya Allah. Nah, sekarang paham kan? Jadi artinya yang pertama, sumber kekecewaan itu, sumber luka yang muncul ketika kita mencintai seseorang, itu adalah ketika kita mengharapkan balasan dari orang tersebut, bukan dari siapa? Allah. Nah, sudah. Benar. Jadi kalau niatan rumah tangga kita untuk Allah, ya kita akan kuat sabarnya. Gak akan terluka. Gak akan gampang terluka. Kita akan kuat pengorbanannya. Kita akan kuat pengabdiannya. Kenapa? Ketika suami tidak membalas, ketika istri tidak membalas, aku punya Allah yang zat asyakur, yang maha membalas kebaikan. Nah, maka yang pertama, ketika Anda menginginkan rumah tangga itu jauh dari luka, Anda tidak menginginkan cinta yang Anda berikan akan semakin menjadikan Anda terluka, maka jadikan rumah tangga Anda, semua yang Anda lakukan di sana mengabdi kepada suami, berbuat baik kepada istri, melayani anak-anak. Niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang begini,